ini adalah hasil jelmaan orang mencari rezeki. Ini yang sering saya garis bawahi itu Mbak. Kalau orang mati jadi monyet atau jadi Quran, kalau orang ini mati para pemirsa yang setia sama Satna Dinam Channel. Seperti biasa kita akan eksplorasi yang mana berada di wilayah Kabupaten Tulungagung, tepatnya di wilayah Desa Ngujang yang sangat terkenal dengan mitos dari pesugihan Tean. Nah, kita akan mencoba eksplorasi dan mencoba mencari narasumber beneran dari mitos pesugihan Tean di wilayah Ngujang, Tulungagung. Misteri mitos pesugihan Ketean di Ngujang, Tulungagung, Jawa Timur. Kompleks pemakaman Ngujang Tulungagung yang dihuni ratusan monyet dikenal masyarakat luas sebagai salah satu tempat pencari pesugihan atau ngalap berkah. Yang konon monyet-monyet tersebut jelmaan pencari pesugihan. Benarkah? Untuk itu Satna 76 Channel Reborn mencoba menelusuri kebenaran hal tersebut dengan langsung hadir di tempat punden dan komplek TP. Banyak mitos yang beredar dengan cerita-cerita pesugihan di Ngujang sudah ada sejak lama. Bahkan menurut kabar tersebut juga tersiar hingga luar daerah. Kita akan coba luruskan kebenarannya bersama narasumber terpercaya, yaitu sang juru kunci langsung seperti apa dalam keterangannya. Wilayah Jawa Timur ini tepatnya saat ini kita berada di Kabupaten Tulungagung, yang mana dalam hal ini kita akan mencoba mengungkap tabir mitos yang banyak yang dipikirkan oleh oknum ataupun seseorang. Karena di wilayah saat ini kita berada di pemakaman Ngujang ataupun terkenal dengan desa wisata Ketean, banyak sekali mitos yang dipinggirkan. Nah, untuk lebih tepatnya kita akan coba tanyakan kepada beliaunya yang kebetulan di samping saya sebagai salah satu sesepuh ataupun kita alhamdulillah bersama saya beliau sebagai salah satu yang kita kunci. Mungkin kita bisa dikenalkan dari Satari Pak Dewi seperti itu. Jadi mulai tahun menggantikan dari masukan-masukan dari kita terkait dengan rumor ataupun mitos ataupun hal-hal yang di luar arah ataupun secara tak kasar mata dan secara nyatanya itu yang mengatakan ini katanya kita itu banyak mencari untuk anak berkah. Bagaimana menurut dari sisi pandangan dia? Alat itu kan mencari tergantung keberkahan. Jadi orang mencari keberkahan itu tidak mudah seperti membayarkan kelapa dan harus memang dijalani dengan tata-tata yang benar. Karena banyak mereka yang alat berkah di sini, mereka belum tentu dapat berkah, bukan karena tempatnya, bukan karena diskusinya, kadang salah terjadi. Orang alat berkah itu memang dijalani dengan kesabaran, keikhlasan dan kesungguhan. Kalau orang Jawa ya sabar, ikhlaskan itu. Ini yang kadang-kadang mereka yang sini belum tentu bisa menjalani. Berarti kalau mereka tahunya mereka tempat pesugihan, hanya cerita tapi tidak pernah tahu isinya, hanya judul tidak pernah tahu isi. Akhirnya benar menjadi salah. Kenapa menjadi kesalahan? Ngujang itu memang terkenal tempat pesugihan ini kalau dinalar sebenarnya secara cerita yang sesungguhnya. Kenapa dibilang nggak benar? Tidak salah. Karena rata-rata ada kata orang malah berkata juga yang mereka mau cari negeri. Rata-rata mesti ingin kehidupan yang enak, usaha lancar, kehidupan ujung-ujungnya nanti kan
mencari yang ini loh yang itu tadi awal saya sampaikan perlu kesabaran, keikhlasan dan tekun atau itu dikatakan di sini bukan tempat kesulian, untuk yang terpastikan tidak ada. Uang datang sendiri tidak ada, uang balik tidak ada, itu tempat-tempat dari walaupun kesulian itu kalau saya banyak sekali kesulian itu tinggal arah. Nah ini Pak, kita bicara tentang kesulian itu ya. Di Ngujam kan terkenal dengan kesulian PPN yang mana kan sampai saat ini masih misteri. Kadang menurut mitos dan cerita itu dari kerah atau monyet atau PPN itu sebuah perwujudan dari yang notabene katanya masih Jalini itu dari masih murid dari Sunan Joko. Yang kedua katanya sebuah wujudan dari sang pelaku pesugihan yang sudah berjanjian. Nah, menurut pandangan dengan itu cara apa? Jadi kalau kerah di sini, kalau menurut saya itu ada 3 versi. Versi pertama itu dikaitkan dengan adanya desain-desain. Kenapa di sini ada nama desain? Konon dulu pada waktu Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam dalam memberi ucapan atau memberi ilmu murid-muridnya, ada istilahnya suara ngamuk atau suara ngamuk. Maka untuk mengingat-ingat kalau nanti di sini tuh desa itu menjadi ramai, itu dinamakan desa yang di suaranya keras dan untuk waktu memberi ucapan. Jadi kalau itu berarti dinalar, berarti keras sudah ada sebelum desa ini Ada bedanya. ya, itu satu sisi. Ada sisi lain yang menceritakan kalau dikala Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam, memberi ujian ke murid-muridnya, ada santriwan-santriwati yang naik ke pohon. Maka berbicara Sunan tadi, yang lainnya mencari ilmu kok malah naik ke pohon kayak mungkin ucap saja seorang wali atau Sunan bisa menjadi kenyang. Walaupun di internet disebutkan itu katanya kutukan kiai terhadap santrinya, tapi tidak pernah disebutkan siapa kiainya, siapa santrinya, hanya sekedar menyamakan persepsi tapi beda situasi. Ada lagi versi yang ketiga, konon katanya tradisi ini adalah hasil jelmaan orang mencari rezeki. Ini yang sering saya garis bawahi itu kan. Kalau orang mati jadi monyet atau jadi kerah, kalau kerah ini mati karena tradisi ini kita tradisi ini bukan kerah goib, tapi kerah yang dilindungi goib. Kalau kerah goib banyak orang tertentu yang bisa melihat, tapi kalau kerah yang dilindungi goib siapa pun bisa melihat. Yang dilindungi itu yang goib. Karena di sini ada tulisan wisata kendaraan. Wisata itu ada tulisan atau tempat kendaraan itu tempatnya orang. Karena kalau ada lebih banyak kubur itu satu, kalau kuburan lebih banyak kubur ya. Kalau tampil itu satu, kalau tampilan masih banyak orang. Ketek itu satu, kalau ketekan berarti banyak kan. Ya. Walaupun tidak bisa dipungkiri di dunia goib di sini di alam goibnya masih ada istilahnya kerajaan-kerajaan. Tapi tidak bisa disebut dengan Tergantung dari individu masing-masing Pak ya. Nah, karena di sini tempat wisata, jadi yang dilihat itu ya kerah biasa sebenarnya, bukan kerah goib. Cuma karena tempatnya itu luas dan sistem atau sifatnya kerah itu berkelompok, kadang berpindah ke utara, ke selatan, kadang di bawah tempatnya. Akhirnya seakan-akan kerah itu hilang berpasasi yang utuh. Jadi itu bukan hilang, kerah itu pindah-pindah. Jadi persepsi itu banyak cerita yang salah, tapi dibenarkan. Tapi kadang-kadang yang benar, kadang malah justru bisa disalahkan. Coba Anda kata orang kesini itu nggak cari kaya, di sini akan jadi terkena pesugihan. Adanya terkena pesugihan karena ujung-ujungnya mereka ngalah berkah di sini ingin usaha lancar rezeki melimpah. Tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana cara melimpahnya rezeki. Bagian ini yang sebenarnya harus dikupas.
dengan kerja yang giat, memohon kepada Yang Maha Kuasa, didasari dengan sifat sabar, ikhlas dan istilahnya tangan nanti. Sabar dari nol syukur, ikhlas sifat waras yang teman bakal dunia. Yang pengen ketemu berkah, ikuti dilakukan ganti kesabaran baik. Nah, pengen syukur rezeki ikuti dilakukan ikhlas kalau ketemu. Menurut kalau Gusti Allah ditingkatno, yang penting harus di insya Allah lah, nanti ya insya Allah. Nah, nyambut gawe ini orang pengen suka tekongan di kesenggalan kalah. Upama jam bisa suka kalau itu kan jopo orang sambil jauh samuli ini sudah. Jadi syariat itu hanya sarono, hakikatnya tetap senoho. Pemirsa, tadi sedikit kita meluruskan dari jas merah, jangan lupa sejarah ya. Jadi tergantung dari kita sendiri di pesugihan ataupun di penunjang sendiri itu sebenarnya apa dari niatnya dari seseorang di sini. Kalau emang yakin, satu keyakinan itu bisa mengangkat gerak. Jadi tentang rumor yang katanya jadi kera, yang katanya itu tadi sudah dijelaskan gamblang sama beliaunya. Itu tergantung bagaimana Anda menyikapinya, tergantung dari sisi mana dan sebagainya. Nah, saat ini kita sudah memberikan satu informasi yang selama ini di luar sana dari sesuatu yang dipintu-pintukan. Sepertinya kita bisa langsung narasumbernya. Dan intinya beliau tadi sudah memasukkan, tidak gampang untuk menjadi orang sukses, tidak gampang untuk menjadi orang kaya sekali, dan semua ada tahap-tahapnya. Jadi kalau Anda sekarang yang datang ke sini, luruskan niat, luruskan hati, tergantung dari apa yang Anda inginkan. Hanya Anda yang tahu sendiri. Kita di sini sebagai perantara atau media ya. Oke, bersama tim liputan Satna 76 Jaya Ribut. Terima kasih ya untuk waktunya. Ini pemirsa, tampak terlihat pada saat ini tadi kita pertama di sini itu sangat sepi. Sekarang para kera-keranya sudah datang semua, dari mulai yang besar hingga yang kecil. Nah, ini penampakan yang kecilnya. Ini kera ini kadang-kadang sangat takut sama seseorang. Nah, ini kera betina. Itu sampai ada yang menggendong anaknya. Ya, inilah namanya pesugihan ketek, dan sudah banyak generasi-generasi yang datang pemirsa. Dari mulai kecil kita juga tidak tahu dari mana asalnya kera ini tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Jadi sudah ada ini generasi keranya. Yang pasti mitos di pesugihan ngujang kera ketekan itu tergantung dari kita semua yang menyingkapinya. Ini yang sudah babon ini, dia makan se. Ya. Jadi untuk para pemirsa semua dari Sabang sampai Merauke sepenjuru Nusantara, saat ini inilah saya berada di wilayah makam atau kuburan ketek ngujang, yang mana banyak mitos kita di sini, bahwasanya di sini kalau memuja menjadi orang kaya itu tergantung dari keyakinan kita masing-masing ya pemirsa. Yang pasti kalau ingin sukses itu pasti ada tahap-tahapnya, dan tidak seperti ini pula ya. Ini paling kecil. Halo adik. Nah, dia tahu. Nah, yang pasti situ pemirsa yang dikatakan sebagai tempat pemujaan, dalamnya itu merupakan satu, bukan makam sih, sarean atau situ bukan makam. Nah, ini itu bukan yang mana pada saat ini saya berada dekatnya ya. Nah, itu pemirsa, di sinilah biasanya untuk ritual ataupun tempat sebagai salah satu pemujaan bagi orang-orang tertentu yang meyakini di sini sebagai tempat untuk ngalap berkah. Ya. Tadi sudah dijelaskan sangat gamblang seperti apa di wisata ketekan ini. Ada satu dari sisi kita yang bagaimana kita juga menyingkapnya. Yang pastinya pemirsa, di sini di komplek ini tidak hanya sebuah komplek, tetapi kanan kirinya sebuah makam. Nah, kita bisa saat menjadi itu. Nah,
Ini sebuah makam umum dari wilayah Desa Ngujang. Ya, kita selusuri sampai sini semuanya ada lengkap. Dan bahkan di sini yang ada rumor di wilayah makam Ngujang ini ada dugaan prostitusi terselubung. Itu tadi sudah dijelaskan oleh juru kuncinya, tidak ada sama sekali. Jadi tempat-tempat hal itu tidak ada, tidak bertegas. Nah, ini kerannya masih sini kita. Ini ada yang nyantai. Nah, seperti kera biasa. Dan pastinya tergantung dari keyakinan kita, dibilang kera gaib tapi nyata. Dibilang nyata tapi bisa diartikan kera gaib. Ya. Ini sekali lagi pesarean ataupun tempat yang mana banyak para pelaku menginginkan secara instan dalam pesugihannya. Nah, itu tadi kita pada saat pertama di sini pemirsa, tidak ada satupun kera. Tapi begitu kita sudah juru kunci memberikan wejangan, jadi secara misterius kera ini pun datang. Kita juga sangat tidak tahu dari mana asalnya. Nah ini. Tapi kera ini ya pasti sudah sering berinteraksi dengan manusia. Ya, kita lihat di sini banyak. Ini bekas dari kacang yang diambilin sama kera-kera yang masih kecil. Kayu. Ini adalah bekas pembangunan pada tahun kurang lebih 1952. Berarti yang pasti dalam penjelasan juru kunci yang namanya ngujang, itu berarti suaranya monyetnya. Nah, kalau jang berarti itu tadi diceritakan. Nah, ini sudah banyak, semakin banyak kera ini. Nah, makin banyak. Nah, bisa. Nah, itu salah satunya ya pemirsa. Nguk lah, kedengeran kan suaranya? Jadi itu nguk. Ya pastinya kera ini jumlahnya tidak akan pernah berkurang. Walaupun ada yang meninggal atau mati. Nah. Ya. Nah ini, ini saya coba berinteraksi dengan dia. Ini kera. Nah, tidak mau dia bersalaman tangan. Saya coba bersalaman tangan, Mbah, saliman Mbah. Nah ini yang paling besar ini. Makan apa Mbah? Oh nggak mau Mbah. Rahayu. Lah saya coba berinteraksi. Rahayu Mbah. Rahayu, ugi pangestu lagi. Nah, kalau kata saya ini bukan kera biasa. Nah, sini. Inilah kera. Saya coba berinteraksi. Nah, beliau nggak mau Mbak. Jadi, nah, ini yang paling besar. Ya bisa. Tadi sempat makan. Jadi kera ini sudah terbiasa makan makanan yang dari manusia yang diberikan. Ya, ngujang. Ini saya mau semedi dulu ya pemirsa.